Pengabdian Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami, di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Setiap firman yang disampaikan itu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Sapa semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya. Saya sapa semua jemaat yang di rumah, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, kembali kita dapat hadir untuk memuji Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Kita bersyukur Allah kita baik, Allah kita senantiasa menyertai kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Jikalau Kamis yang lalu kita baru merayakan kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, sebuah jaminan, sebuah janji Tuhan yang Dia kerjakan, saudara-saudara, tentu untuk saudara dan saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pastikan kita semua yang ada di tempat ini, Anda yang menyaksikan siaran langsung ini, pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang akan Tuhan tempatkan di tempat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Saudara-saudara, itu yang menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. Itu yang menjadi kerinduan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya rindu kita melihat satu perikop kebenaran firman Tuhan ini. Dan jikalau sudah menemukan, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita hormati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh juga memperhatikan dan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Di sini perikopnya pengharapan anak-anak Allah. Saya akan baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara, ayat 19. Nanti selanjutnya kita akan bergantian ayat yang ke-30 sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan yang dilihatnya? Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang khusus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saudara, saya pernah membawakan kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Saya masih ingat. Tetapi saudaraku, di situasi sekarang ini, ketika saya sedang mempersiapkan bahan renungan harian kita, saudara-saudara, saya tergerak untuk membagikan kembali kepada kita, saudara-saudara. Dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahwa pengharapan itu adalah sebuah kekuatan, saudara-saudara. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi pengharapan yang belum dilihat. Kita dengan tekun menantikan firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pengharapan sangat penting bagi setiap anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak ada apa-apanya penderitaan ini. Apa penderitaan yang kita alami? Engkau menganggur pun sedang mencari pekerjaan, engkau tidak sampai kelaparan. Amin. Tuhan masih memperdulikanmu. Apa yang menjadi penderitaan kita, saudara-saudara? Penderitaan kita menahan ego kita. Penderitaan kita banyak memang, saudara-saudara. Yang menurut daging kita itu sesuatu yang enak, itu sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan. Tetapi roh kita berkata, no, tidak bisa. Karena kita bukan hidup lagi untuk daging kita, amin. Tapi memang kita harus memenuhi kebutuhan kedagingan kita, saudara-saudara. Walaupun kita harus menahan dari banyak hal yang bernama hawa nafsu, saudara-saudara yang dikasihi. Saudara, begitu banyak paham-paham yang sedang kita lihat, kita dengarkan di luar sana, saudara-saudara. Saya rindu mengajak anak-anak Tuhan back to Bible. Kenapa selalu kita sediakan renungan harian? Supaya kita, saudara, kembali kepada firman itu, agar kamu dapat menyaring seperti apa sebenarnya firman Tuhan. Karena ini zamannya, saudara, kita tidak bisa makan bulat-bulat karena banyak penyesat. Tuhan Yesus sudah mengingatkan itu, bahwa setelah Dia akan banyak penyesat. Maka kita ditekankan untuk senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dapat memahami isi hati Tuhan. Dan ketika ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, kita tidak akan terjerumus di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan banyak ajaran agama untuk melegalkan sesuatu yang pemimpin itu inginkan. Dia buat firman. Bersabdalah ke siapa yang bersabda, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang keren, saudara-saudara. Oleh karena dia sudah banyak pengikutnya, ribuan, mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, saudara-saudara.
akhirnya membuat paham tersendiri. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Gerakan Nusa Permai, tinggallah di dalam firman Tuhan. Mari miliki pengharapan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidaklah dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita begitu luar biasa, saudara. Begitu ajaib, saudara-saudara yang dikasihi. Jadi kerjakan terus keselamatanmu. Memang berat kau mengikut Tuhan di masa-masa pandemi. Pemerintah malah membantu kita. Kok kita harus bawa persembahan kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bapak-bapak rohani kita, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah kesukaran yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan? Buat bukit pengorbanan, serukan nama Tuhan di situ, dan mereka membakar korban bakaran kepada Tuhan. Setelah itu, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mencium aroma korban itu, saudara-saudara, hati Tuhan akan tersentuh oleh persembahan yang kamu bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saya melihat, saya pelajari persembahan-persembahan yang berkenan di mata Tuhan itu. Ketika persembahan itu dengan hati, lihat, gak usah kita jauh-jauh antara Kain dan Habel. Mereka sama-sama membawa persembahan. Kain sebagai petani, dia bawa hasil pertaniannya. Tetapi lihat, yang spesial Habel, kenapa persembahan dia sampai kepada Tuhan, saudara-saudara? Habel tidak asal membawa. Dia lihat, karena dia seorang gembala, dia lihat dari hewan ternaknya yang terbaik, yang belum pernah kawin, yang tidak cacat bercela, jantan, lalu dia pilih, disembelih. Seringkali kita menginginkan, wah ini kan untuk saya. Dan lihat, setiap persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, memang di situasi saat ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan menolongmu melewati segala persoalan yang kau hadapi. Nah, lihat ayat selanjutnya dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, lihat, seluruh makhluk, sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahasa teologianya sangat tinggi ayat ini, saudara. Mari perhatikan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Mari kita perhatikan, mungkin kita semua menonton The Passion. Saya sangat rema film itu, saudara-saudara. Wah, ketika Yesus tergantung di salib,
iblis dalam rupa dengan wajah yang rada-rada bencong, rada-rada gimana itu saudara, di dalam film itu saudara, dia dimunculkan. Dia berpikir bahwa Yesus itu dia akan melepaskan diri dari salib itu. Tetapi lihat, ketika Yesus katakan sudah selesai, dan ketika itu juga dia serahkan nyawanya, lalu bumi itu membuat respon gelap gulita seketika, dan ada tetesan dari surga, air mata Bapa membasahi bumi. Dan bait suci Allah, penghalangnya itu tersingkap. Lalu apa yang terjadi di film itu? Setan itu, saudara-saudara, ditaklukkan. Apalagi setelah dia menaklukkan maut itu, saudara-saudara, maut tidak berkuasa lagi. Karena kehendak Yesus yang harus dilaksanakan. Amin. Bukan kehendak kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, dengan tekun kita melakukan, dengan sungguh-sungguh kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara, maka dikatakan kita akan menantikan saat-saat kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Saudara, perbudakan kebinasaan. Kita ini adalah daging, dan kita pasti daging kita ini, saudara, akan binasa. Tetapi di dalam Roma pasal 6 itu dikatakan, sebab apa yang sama dengan kematian Yesus, maka dikatakan di situ, coba kita lihat saudara, Roma pasal 6, kita mundur sedikit. Saya akan baca dari mulai ayat 5, dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kapan itu turut disalibkan? Ketika kita, dan oleh pengharapan itu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, kita menahan diri terhadap segala dosa dan kedagingan kita, dan kita juga merelakan persembahan-persembahan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, dan juga lewat pelayanan, pujian dan penyembahan kita, waktu kita kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti kedagingan kita, enak sekarang, wah, datang ke tetangga, pasti kamu dapat ketupat, saudara-saudara. Iya kan? Saudara-saudara kita sekarang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita berdoa supaya benar-benar semua menjadi fitrah, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama dengan apa yang dikatakan kebangkitan Tuhan. Nah, itu tadi yang di sini, saudara, dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Kita akan dimerdekakan, tidak ada lagi dosa. Kemarin hari Kamis saya sampaikan kepada kita bahwa pada saatnya nanti
Kalau kalau Yesus sudah memerintah atas segalanya, maka setiap roh yang masuk ke pikiran-pikiran kita, itu roh-roh najis, roh apa, itu semua akan ditangkap, lalu diikat, lalu dilemparkan ke jurang maut, saudara-saudara. Dan tidak ada lagi orang yang akan memikirkan dosa. Semuanya kita dibebaskan, itu yang dikatakan dimerdekakan. Kita dimerdekakan. Kita akan bebas dari situ, saudara-saudara. Karena semua ditaklukkan. Ini makanya kita harus benar-benar menjadi pelaku firman. Ayo. Jangan hanya sekedar Kristen identitas. Memang sulit, saudara-saudara. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saya sampaikan kepada saudara, tetapi saya juga dikoreksi firman. Oleh karena itu mari. Ayat selanjutnya dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak menantikan ini, saudara? Semua kita menantikannya, saudara. Saat itu dinyatakan. Karena memang bumi ini penuh dengan tangis, penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Saya beberapa waktu yang lalu, sambil saya mengetik 4M kita ini, saudara, saya cari di Chrome, saya ketik lagu Batak, di Batak, saudara. Terus saya dengarkan lagi bertangis satu HP, saudara. Bumi ini penuh dengan tangis. Kematian harus menghinggapi. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu menakutinya. Amin. Dalam Filipi pasal 1, coba kita buka, saudara-saudara. Kita baca dari ayat 20 nanti berhenti sampai 22. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, perhatikan firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayat 20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi saudara-saudara, pastikan Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita yang panah ini. Amin. Kristus dimuliakan. Anak-anak muda, pastikan Kristus dimuliakan dalam hidupmu, dalam pergaulanmu. Apa yang kamu kerjakan hari ini itu menentukan engkau di masa yang akan datang.
Jangan kita anggap remeh semuanya saudara. Saudara, dunia ini sedang asik dengan kemajuan teknologi, dengan kehidupan free, no rule, tidak ada aturan, tidak ada Tuhan. Lihat saudara, negara-negara maju, mereka mau kembali lagi sulit karena ikatan dunia itu sudah mengikat. Dan kita juga sebenarnya tergerus sedikit demi sedikit. Gereja coba, tapi memang itu firman Tuhan sudah mengatakan hal itu, kasih banyak orang akan semakin memudah. Egois akan muncul, saudara-saudara. Tetapi saya percaya di tempat itu kita semua orang-orang yang benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayat 21 dikatakan dalam Filipi 1 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau di dalam hidup kita Kristus melekat, maka kematian adalah sebuah keuntungan, saudara. Yang di Roma 8 tadi ayat 18 dikatakan di situ bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Sampai pedang itu memisahkan kepalanya dari tubuh. Yesus. Apa penderitaan yang kita hadapi? Polikarpus yang sudah tua, seorang hamba Tuhan, ketika dia disuruh menyangkali Tuhannya, disuruh memilih, ada kuali yang penuh dengan minyak goreng yang sudah mendidih. Dia disuruh memilih masuk ke kuali itu atau menyangkali Yesus. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu tidak perlu masuk ke kuali. Tapi kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, maka kuali itu tetapi dia berkata kepada dia, saudara, sepanjang hidup saya belum pernah melihat satu kesalahan pun dalam pribadi Yesus. Lalu dia ditempel menuju kuali yang penuh dengan minyak goreng yang mendidih. Lalu dia masuk ke dalam dan mati di situ. Karena mati adalah keuntungan. Saya tidak mengajak saudara seperti itu, saudara. Tapi saya mengajak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada anak muda, cari Tuhan. Di dalam hidup inilah kau mencari mahkotamu kelak dalam kerajaan surga. Amin. Jangan hanya pacar saja dicari, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan sediakan yang baik. Yang percaya katakan amin. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya dari Roma 8 tadi. Ayat 24 dikatakan seperti ini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Lihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Memang kita belum melihat secara nyata seperti apa itu kerajaan surga. Tapi Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku
mengatakannya kepadamu? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14. Ibu saudara yang mengikuti 4M sepanjang minggu pasti ketemu. Jadi saudaraku, untuk minggu depan ternyata ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di rumah Bapa banyak tempat. Itulah yang kita nantikan, tempat-tempat yang Yesus sediakan itu, seperti yang diakhiri tadi di ayat 30. Nanti akan kita jelaskan di sini. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menantikannya dengan tekun. Menantikan yang tidak kita lihat. Kerajaan surga itu, hidup yang kekal itu, tubuh yang dimuliakan seperti Yesus itu, saudara-saudara. Kalau sekarang kita masih tubuh yang dapat binasa, tapi kelak Tuhan akan mengubahkan tubuh kita. Tapi tubuh-tubuh yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, maka tubuh itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan berikan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dihinggapi oleh malaria, yang tidak dihinggapi oleh virus corona atau virus apapun. Tubuh itu telah dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, supaya itu menjadi nyata, dengan tekun kerjakanlah keselamatan kita. Amin. Kerjakan keselamatan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini sering orang seperti ini ya, doa. Ini sudah kita sudah lihat tadi penjelasan dari atas ke bawah itu. Saudara, jangan ada yang berkata saya nggak dapat berdoa, saudara. Tuhan katakan Roh itu yang mengajari. Saya tidak dapat melakukan firman Tuhan. Nah, Roh yang Tuhan taruh di dalam dirimu itu, Dia tahu mana yang baik dan benar. Karena itu jangan kedagingan, keinginan daging kita mengalahkan keinginan Roh kita. Supaya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu memimpin kita, maka bukalah hati kita selebar-lebarnya. Jadikanlah tubuh kita ini bait suci Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Maka dengan demikian Roh itu akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, Roh itu, Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di sini saudara, Roh Kudus itu sebenarnya Roh yang Tuhan utus itu dengan sendirinya terus menguatkan orang-orang kudusnya Tuhan, saudara dan saya. Amin. Tak henti-henti. Setiap waktu Dia berdoa bagi saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Makanya buktikan. Nah, diperhatikan saudara, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Tengok R-nya itu huruf besar. Itu menandakan itu adalah Roh Kudus. Amin.
Lalu yaitu bahwa I-nya itu huruf besar. Ia itu yang dimaksud adalah Roh Kudus itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya berdoa untuk kita, mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita. Amin. Makanya kita kuat, makanya kita disadarkan ketika kita jatuh dalam dosa, tidak dibiarkan tergeletak. Kalau kamu masih tetap di dalam dosa itu, Roh Kudus dan itu hati nurani yang sudah tumpul, kata Pak Eko, saudara. Hati nuraninya sudah tumpul. Karena kedagingan lebih menonjol. Nah, ini yang tidak boleh di dalam diri anak-anak Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun itu saudara-saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam situasi COVID-19 ini juga Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari renungkan. Bahkan ya, dan COVID-19 ini, Allah di situ turut bekerja, saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jangan gelisah, jangan gentar, tapi mari kita tetap kerjakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, lihat saudara-saudara, saya yakin, perhatikan firman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Anda percaya bahwa Anda dipilih dari semula? Saya percaya, amin. Lalu dikatakan lagi saudara-saudara, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara-saudara, mari coba bercermin di depan cermin yang besar. Pak Eko kan sudah kasih di bawah. Coba lihat dirimu di situ, saudara-saudara. Perhatikan diri kita, saudara. Bahwa Tuhan, saudara-saudara, mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus nantinya, saudara-saudara. Amin. Jadi selanjutnya dikatakan, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi saudara, kita diubahkan, kita dibuat sama seperti Yesus, tetapi Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, di antara saudara dan saya, di antara saudara-saudara kita yang percaya dan memuliakan Dia. Amin. Jangan sampai kita di luar. Ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dipanggil loh, saudara dan saya dipanggil, amin. Lalu dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Dimuliakannya. Wow. Ternyata bukan saudara dan saya aja yang memuliakan Tuhan, tapi Tuhan juga akan memuliakan saudara dan saya. Amin. Tapi tentu dengan kita tetap berharap kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam Filipi 1 ayat 22 tadi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Yohanes Pembaptis katakan, saudara-saudara, kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang lalu dibuang. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak buah. Tetapi setiap ranting yang tidak berbuah, diapain saudara? Dipotong, dikumpulkan lalu dibakar. Jadi saudara dan saya harus menghasilkan buah. Coba kata satu. Anda harus menghasilkan buah. Ya, kita harus menghasilkan buah, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan hari ini sungguh sangat mengingatkan kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki pengharapan yang kuat, yang kokoh. Benar kata Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tahu tadi katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Mari hidup dan hidup kita di dalam kehendak Kristus. Jangan kita tinggal di luar Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Ku.
kebaikan. Apapun situasimu, jangan pernah menyerah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka kau akan memperoleh, kau akan menerima kuasa. Mari andalkan Tuhan. Mari jadikan Dia gunung batumu. Mari jadikan Dia kota pertahanan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, awal dari harga kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk padamu hidup. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk padamu hidup. Tercurah untuk padamu hidup. Tercurah ajar segala kekuatan, jangan terkurang semua untuk menebus dosa. Terima kasih, terima kasih Bapak. Ajar kami untuk tetap kuat menjalani hari hidup yang Tuhan percayakan. Roh Kudus, pegang tangan setiap anak-anak kami. Jangan biarkan terjatuh. Biarlah Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Kami adalah tetap umat-Mu yang setia. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati. Hamba sangat terbatas. Ampuni Tuhan pada kata-kata. Tapi biarlah Roh Kudus meluruskan, memberikan pengertian yang lebih bagi kami, Bapa. Dan biarkan kami mengartikan sendiri kebenaran. Tetapi tuntun kami untuk memahami isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Pak. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.